Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan menggunakan teori de Moivre untuk mengerjakan soal bilangan kompleks. Ya. Jadi kita punya soal persamaan Z pangkat 4 sama dengan 8 dikali minus 1 tambah akar 3i memiliki 4 jawaban Z. Ya. Di video sebelumnya sudah saya menjelaskan di mana Z itu kalau pangkatnya 4 maka jawabannya ada 4. Tentukan semua nilai Z dan gambar jawaban itu di atas bidang kompleks. Saya berikan waktu, kemudian kamu pause videonya dan kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Jadi kita mulai. Kita punya soal Z pangkat 4 sama dengan 8 kali minus 1 tambah akar 3i. Nah, pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengubah bentuk ini untuk menjadi bentuk polar. Karena teori de Moivre ini menggunakan bentuk polar untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi kita mulai. Untuk mengubah bentuk polarnya, masih ingat kamu punya minus 1 di sini, kemudian 3-nya di atas, kemudian sudut yang dibentuk adalah yang di sebelah sini. Oke. Nah, artinya kita punya R-nya di sini. Berapa jari-jarinya di sini? Jari-jarinya sama dengan akar 3 tambah 1 sama dengan akar 4, jadi R sama dengan 2. Kemudian sudut yang dibentuk, kalau kita buat segitiga di sebelah sini, minus 1, kemudian 2, dan akar 3, kamu punya cos theta sama dengan minus setengah. Artinya kamu punya tetanya sama dengan 120. 120 itu sama dengan 80 sama dengan 2 per 3 pi. Ya, kamu punya 2 per 3 pi. Nah, artinya kita bisa mengubah soal kita 8 dikali dengan 2 cos 2 per 3 pi tambah i sin 2 per 3 pi. Oke, kita punya soal seperti ini. Kemudian 8 dan 2-nya bisa kita gabung menjadi 16. Oke, ini adalah Z pangkat 4. Ini soalnya adalah Z pangkat 4 sama dengan 16 kali cos 2 per 3 pi tambah i sin 2 per 3 pi. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah teori de Moivre ini kalau kita punya pangkat 4, apa yang bisa kita tulis? R-nya sama dengan pangkat 4, kemudian cos-nya adalah 4 kalinya, dan sin-nya juga 4 kali sudutnya. Maka dari itu kita bisa tulis R pangkat 4 sama dengan 16, R sama dengan 2. Kita tahu dia punya R-nya jari-jari sama dengan 2. Kemudian kita punya sudutnya itu sama dengan di sini 4 theta sama dengan 2 per 3 pi. Ya. Dan ini bisa kita putar berkali-kali. Jadi kita punya 2 pi dikali dengan konstanta K. Kita punya beberapa putaran. Ya. Kalau misalnya kita punya standarnya dari 0 ke theta sampai 2 pi, kalau kita kalikan 4 kali, maka kita bisa mencapai 8 pi untuk mencari sudutnya. Ya. Sekarang kalau misalnya seperti itu, kita bisa berpikir K-nya itu dari 0, 1, 2, 3. Karena kita punya 4 jawaban. Ya. Kalau misalnya 4 theta sama dengan 2 per 3 pi tambah 2 pi kali K, maka dari itu kita bisa mencari tetanya, kita bagi dengan 4 semuanya. Jadi kita punya 1/6 pi tambah 1/2 pi kali konstanta K. Jadi ini adalah sudut untuk semua jawabannya. Tinggal kita ubah bentuk K-nya dari 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kalau kita jabarkan semua jawabannya, kita punya Z0. Z yang pertama itu adalah jari-jarinya 2 dikali dengan cos theta-nya adalah 1/6 pi tambah 0. Jadi 1/6 pi. Oke. Sudut yang belakang juga sama. I sin 1/6 pi. Kemudian Z1 dan seterusnya bisa kita jabarkan pelan-pelan. Yang kedua, yang Z1 adalah ketika K-nya itu sama dengan 1. Artinya kita tambahkan setengah pi. Yang di belakang juga sama, sin 1/6 tambah setengah pi. Ya. Maka dari itu kita bisa mendapatkan 2 per 3. Oke, jadi ini adalah untuk yang kedua.
dan seterusnya kita tinggal masukkan K-nya itu sama dengan 1, dan K-nya sama dengan 2, dan sama dengan 3. Oke, sekarang kita punya 4 jawaban ya. 1 di sini, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang 4 jawaban ini sebenarnya bisa kita hitung lebih lanjut. Karena cos pi per 6 atau cos 2 per 3 pi itu semua ada angkanya bisa kita ubah. Kalau kita mulai, misalnya Z0, kita punya 2 dikali dengan cos 30. Cos 30 itu berapa sih? Cos 30 itu adalah setengah akar 3 tambah I kali sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi kalau kamu kalikan semuanya, kali dengan 2, kamu akan mendapatkan akar 3 tambah 1. Oke? Jadi ini jawaban untuk Z0. Yang kedua, kita punya 2 kali cos 120. Jadi kita punya minus setengah, kemudian tambah I kali sin 120. Jadi setengah akar 3. Jadi kita akan mendapatkan minus 1 tambah akar 3i. Oke. Untuk nomor Z2 kita juga sama, 7 per 6. Jadi 7 per 6 itu adalah sama seperti 210 jadinya. Jadi kita punya di kuadran 3 alias setengah minus setengah akar 3 tambah I dikali dengan di kuadran 3 jadi minus setengah, sama dengan minus akar 3 minus 1 I. Oke. Kemudian terakhir kita punya nomor yang Z ketiga ini, cos 5 per 3 itu artinya dia ada di kuadran 4, maka dia cosnya positif tambah I kali sinnya negatif, sinnya setengah akar 3, maka jawabannya adalah 1 minus akar 3i. Oke. Jadi kita punya 4 jawaban di Z0, 1, 2, 3. Nah, kalau kita gambar 4 jawaban ini di dalam bidang kompleks akan seperti apa? Kita punya bidang kompleks seperti ini. Bayangkan dia satu lingkaran, naik di satu lingkaran ya. Kemudian Z0-nya itu ada di akar 3 tambah 1. Akar 3 tambah 1. Jadi kira-kira di sini ya. Kemudian yang kedua kita punya minus 1 dan akar 3. Jadi kita punya di sini. Yang ketiga kita punya akar 3 dan minus 1. Minus akar 3 dan minus 1 di sini. Dan yang terakhir kita punya 1 dan minus akar 3 di sini. Jadi kalau kita gambar, kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4 titik. 4 titik di sini adalah 4 jawabannya. Ini adalah 4 bilangan kompleks untuk jawaban di Z. 1, 2, 3, 4. Oke? Ini Z0, Z1, Z2, Z3 ya. Baik, itu saja untuk nomor kali ini. Di pelajaran teori De Moivre ini kita belajar bagaimana cara menggunakan teori, yaitu kamu ingat, kamu harus mengubah bentuk ini untuk menjadi bentuk polar dulu. Setelah itu kamu gunakan teori ini untuk menyamakan R-nya dan juga kamu samakan sudutnya. Nah, sudutnya ini kamu harus lihat berapa kali lipat sudutnya itu. Kalau misalnya kamu punya 4 kali lipat, kamu harus bagi sudut ini dengan 4. Setelah kamu udah dapat sudutnya, sudut tetanya, baru kamu masukin ke dalam sini dan kamu ubah jumlah K-nya. K-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Setelah kamu ubah bentukannya, kamu bisa hitung semuanya untuk mendapatkan nilainya seperti ini. Jadi ini adalah nilai bilangan kompleksnya. Dan terakhir kamu gambar, kamu akan mendapatkan semua 4 jawabannya di atas satu lingkaran yang sama dan satu sama lain akan simetris. Oke? Jadi itu saja untuk soal kali ini. Terus semangat belajar, benkyou gambatte kudasai. Sayonara.